Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir kembali dalam majelis ilmu walaupun via Zoom ataukah ya daring. Tapi saya kira tidak mengurangi dari keistimewaan bermajelis ilmu. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah untuk kemudahan melangkahkan langkah dalam kehidupan ini menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga kita masuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Karena majelis ilmu itu dipastikan rahmat akan mengiringi mereka yang bermajelis. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Malaikat akan mengembangkan sayapnya untuk menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya semoga kita juga termasuk orang-orang yang dapat berlemah lembut baik dalam tutur kata, berperilaku, bersikap, karena hanya dengan rahmatlah seseorang dapat dilembutkan perilakunya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan qalidal qalbi lan faddu min hawlik. Hanya dengan rahmatnya lah engkau, hai Muhammad, dapat berlemah lembut. Dan terlebih khusus bahwa dengan bermajelis ilmu ini nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah di kalangan para malaikatnya. Topik kita pada kesempatan pagi ini ya terkait dengan Idul Fitri, yang merupakan satu rangkaian ibadah yang berkait dengan puasa Ramadan. Di mana puasa yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan itu diakhiri dengan perayaan. Jadi kita serahkan dengan Idul Fitri. Hari raya dalam Islam ya itu dikenal hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga hari raya pekanan yaitu hari Jumat. Yang kesemuanya perayaan itu diawali dengan ibadah besar. Ya, seperti hari raya Idul Adha itu diawali dengan pelaksanaan ibadah yang dahsyat, yaitu ibadah haji. Dan juga diawali dengan puasa yang dilaksanakan pada tanggal 1 atau ke 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Di mana juga dianjurkan untuk banyak berpuasa. Nah, demikian juga dengan hari raya Jumat, ya akhir pekan, ya di mana kaum muslimin dalam satu pekan itu memaksimalkan ibadah sholatnya. Hingga di akhir pekan dirayakan dengan hari raya Jumat. Nah, demikian juga dengan hari raya Idul Fitri. Adalah momentum untuk mensyukuri atas segala ibadah besar, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ramadan itu ditetapkan dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan berpuasa dalam bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Ya, sehingga Nabi SAW berpuasa bersama dengan sahabatnya di tahun pertama ketika setelah berhijrah, itu tidak seperti berpuasa kita dalam bulan Ramadan. Ya, sama dengan puasa umat-umat terdahulu. Nah, itu yang Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkannya
umat-umat terdahulu, orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa Ramadan yang diakhiri Idul Fitri itu diawali dengan melaksanakan ibadah puasa seperti cara puasa umat terdahulu. Ya di mana dalam pelaksanaannya mereka laksanakan di beberapa bulan dalam satu tahun itu. Ya termasuk puasa pada bulan Muharram. Dan kita silakan dengan puasa Asyura. Jadi puasa pada tanggal 10 Muharram. Ataukah sebelumnya juga ada puasa ya dilanjutkan dengan 9 dan 10 Muharram. Nah, itulah yang dilakukan Nabi SAW sebelum datangnya puasa Ramadan. Lalu dikenal pula puasa putih, ya, Ayyamul Bid. Ya, di mana puasanya itu tanggal 13, 14, 15. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya kali pertama melaksanakan ibadah puasa sebelum ketetapan puasa Ramadan. Ya. Nah, pada tahun kedua Hijriah, ya, ketetapan puasa Ramadan itu diturunkan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, diawali dengan ayat bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai penjelasan hudan, ya, untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang mencari kebenaran atau menguatkan ketakwaannya, di mana siapa yang menyaksikan Ramadan itu maka berpuasalah. Sehingga para sahabat bersama dengan Nabi SAW berpuasa setelah turunnya Al-Quran itu, di mana ada kewajiban puasa Ramadan, maka tata cara pelaksanaannya berubah. Jadi kalau dulu puasanya diawali dengan setelah bangun tidur dan buka puasanya itu waktu Isya. Ya, pada tahun 2 Hijriah ini cara berpuasa berubah dengan diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 187. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Jadi makan dan minumlah sehingga tampak waktu fajar. Artinya mulai masuk waktu imsak dengan masuknya waktu subuh. Dan sempurnakanlah itu hingga terbenam matahari. Nah, ini pelaksanaan Ramadan yang berubah, ya, tata caranya pada awal periode setelah hijrah. Nah, dalam bulan Ramadan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana terjadi momentum dahsyat dalam khazanah dalam sejarah Islam yang disebut dengan Perang Badar. Mana Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan puncaknya itu pada tanggal 16-17 Ramadan. Oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi Perang Badar, kami tidak berpuasa. Jadi baik itu ada dua momen peperangan terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama Perang Badar dan yang kedua adalah Perang Fathu Makkah, ya, penaklukan kota Mekah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua perang ini tidak berpuasa. Ya, nahnu aftarna. Jadi sahabat yang menjelaskan bahwa Nabi berbuka artinya tidak berpuasa. Walaupun sebagian sahabat yang lain itu berpuasa. Ya, apatah lagi pada perang penaklukan kota Mekah. Ketika berangkat dari Madinah menuju Mekah itu perjalanannya panjang. Ya, sehingga
dalam itu banyak sahabat yang tidak berpuasa. Sama juga lah dengan perang perang Badar. Ya. Jadi sahabat eh, radhiyallahu anhum ajma'in ada yang bertahan untuk berpuasa dan ada yang tidak. Ini artinya Nabi sendiri tidak berpuasa dan sahabat lain dibolehkan untuk berpuasa. Itu ketika mampu dan merasa kuat. Nah, di pada perang ini kaum muslimin dapatkan kemenangan secara mutlak. Jadi menang telak terhadap kafir Quraisy. Ya, sehingga dirayakanlah kemenangan itu dan ditandai pula dengan berakhirnya puasa Ramadan. Dan kali itulah Nabi SAW melaksanakan Idul Fitri kali pertama. Sebagai bentuk kemenangan yang pertama adalah setelah memenangkan peperangan dalam perang Badar, dan kedua setelah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ini yang kita kenal dengan salat atau hari raya Fitri. Jadi kemenangan terhadap ya musuh Rasulullah SAW, musuh Islam. Ya, kemudian kedua adalah setelah menyelesaikan puasa yang agung, yaitu puasa Ramadan. Nah, Nabi SAW yang merupakan kali pertama beridul fitri merasakan kegembiraan. Ya. Nah, bentuk kegembiraannya ini kaum muslimin itu keluar dari rumah menuju ke lapangan yang merupakan syiar kaum muslimin atas kemenangan itu. Ya. Jadi di sini ada Idul Fitri. Itu kan beda dengan Idul Fitrah. Ya. Apa bedanya Idul Fitri dan Idul Fitrah? Ya, walaupun kita mengenal ada namanya Zakatul Fitri dan ada Zakatul Fitrah. Nah, di mana keduanya boleh diistilahkan kenamaan istilah ini. Karena pada saat kita membayar zakat, ya namanya zakat fitri, karena setelah kita menyelesaikan puasa dan kita berbuka di situ. Dan juga bisa dinyatakan sebagai zakatul fitrah, kembali kepada fitrah dengan membayar zakat. Nah, berbeda kalau Idul Fitri, ya, yang ada bukan Idul Fitrah. Nah, karena fitri ini adalah kembali yang asalnya tidak makan, ya kembali kepada kebolehan untuk ya makan. Di mana kita menahan selama 1 bulan penuh. Ya. 1 bulan penuh kita tidak makan yang namanya menjaga imsak. Nah, setelah 30 hari atau 29 penuh kita berpuasa, maka selesailah puasa itu dan kembali ke fitri, artinya kembali dapat berbuka. Jadi kalau fitr artinya berbuka. Karena setelah kita menyelesaikan puasa, lalu di tanggal 1 Syawal, di mana diharamkan berpuasa di dalamnya. Nah, di situ artinya kita tidak boleh menahan diri lagi, maka boleh makan dan harus makan sebagai bentuk berbukanya kaum muslimin yang merupakan hari raya. Jadi hari Islam itu disebut dengan Id. Ya, karena juga yang lainnya karena hari raya itu Allah mempunyai kebaikan dan kemurahan yang kembali berulang-ulang. Yang dianugerahkan kepada makhluknya setiap tahun yang membawa kegembiraan dan kepuasan. Nah, itu makna Id dari kata ada, ya'udu, kembali. Berarti kalau Id, kembali. Kalau Idul Fitri, kembali ke fitri. Artinya kembali kepada kebolehan berbuka. Yang sebelumnya dalam 1 Ramadan tidak diperbolehkan berbuka bagi mereka yang tidak dalam keadaan uzur. Ya. Dinamakan Idul Fitri karena tadi kita jelaskan karena hari itu orang-orang Islam menjalankan puasa Ramadan, berbuka dan tidak lagi berpuasa seperti hari-hari sebelumnya selama bulan Ramadan. Baik, apa hukumnya salat Id? Ya, salat Idul Fitri. Jadi baik salat Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha
Umat Islam disunnahkan untuk melaksanakannya. Dan dia adalah masuk sunnah muakkadah. Walaupun sebagian fuqaha lain seperti Imam Ahmad menyatakan atau Ibnu Hazm bahwa salat Id itu hukumnya adalah wajib. Jadi baik salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenapa? Kan ada perintah dari Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Maka salatlah. Jadi Nabi SAW diberi kenikmatan yang begitu besar. Sehingga Allah menyatakan, sungguh kami berikan kepada engkau nikmat yang besar. Maka bersalatlah, lakukanlah salat. Ya, ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan salat Id. Ya, bahkan dengan jumlah yang banyak kaum muslimin diperintahkan untuk keluar, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa, kecil, anak-anak yang menunjukkan akan syiar. Namun demikian, ya tetap para ulama menyatakan yang hukumnya adalah sunnah, ya sunnah muakkadah. Kenapa dinyatakan sunnah? Karena Nabi yang melakukan. Nabi melakukan dalam hal ibadah tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di mana beliau pernah menyatakan, "Kana Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum yusalluna al-aidain qabla al-khutbah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar, Umar, mereka itu melaksanakan salat sebelum berkhutbah. Ya. Yang pertama, kenapa dinyatakan sunnah? Karena Nabi melakukan tanpa memerintahkannya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa salat yang wajib itu ya hanya 5 waktu. Nah, sehingga yang lainnya menjadi ya sunnah. Amalan apa saja yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan Idul Fitri, artinya menyambut Idul Fitri. Jadi sebelum datangnya Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Jadi memperbanyak takbir, maksudnya setelah ya selesai kita menunaikan ibadah puasa. Kalau kita perbanyak takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, dengan puasa itu di mana menampakkan syiar-syiarnya dan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kesyukuran. Dianjurkan pula di dalamnya sebelum kita berangkat untuk melaksanakan salat Id, ya bersiap-siap dengan berhias diri, ya, dengan memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian. Nah, kalau untuk salat Idul Fitri ini dianjurkan untuk tidak makan ya sebelum melaksanakan ya salat Idul Fitri. Nah, maksud saya makan sebelum berangkat salat Idul Fitri untuk membedakan bahwa hari itu bukan lagi hari puasa, tapi sudah merupakan hari di mana kita berbuka, tidak puasa lagi. Karena itu makna fitr, kembali kepada fitr, kembali untuk tidak berpuasa di bulan Syawal itu, misalnya tanggal 1. Dianjurkan pula dalam jadi adab kita menyambut Idul Fitri ini, dianjurkan berangkat dengan berjalan kaki. Dan pulang juga demikian dengan melalui jalan yang lain. Jadi ya salah satu hikmahnya itu agar kita bisa menampakkan syiarnya lebih besar dan lebih luas. Ya. Sehingga dengan berjalan kaki di mana jumlah kaum muslimin dengan jumlah yang banyak itu tampak syiarnya, tampak keagungan dan kemuliaannya. Ini kalau jarak antara rumah kita dengan tempat salat tidak terlalu jauh. Tapi kalau jauh, mungkin ini tidak memungkinkan. Maka tidak mengapa menggunakan kendaraan. Nah, pelaksanaan salat Idul Fitri ini dihadiri oleh seluruh kaum muslimin.
Jadi ini kelebihannya, sholat Id ini kan dianjurkan untuk dihadiri oleh orang yang banyak. Ya, kalau sholat Idul Adha juga demikian, berbeda dengan hari Jumat. Ya, terbatas orang-orang. Ya, tertentu saja, ya misalnya para mukallaf, bukan musafir. Nah, tapi kalau Idul Fitri ini diharapkan siapapun itu, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan yang berhalangan pun, yang mengalami haid misalnya, juga tetap dianjurkan untuk hadir, tapi tidak melaksanakan sholat. Jadi cukup mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, bagaimana cara melaksanakan sholat Idul Fitri ini? Ya. Yang pertama dari segi waktu dan tempat sholat Id. Kapan dilaksanakan dan di mana dilaksanakan sholat Id itu. Jadi waktu sholat Id itu dimulai dari matahari, jadi matahari setinggi tombak sampai waktu zawal. Jadi mulai dari matahari meninggi setinggi tombak hingga waktu zawal. Sebelum matahari bergeser ke arah barat. Nah, ini dijelaskan ada Rasulullah SAW, yusalli bina al-fitr wa syamsu ala qaidi ramhaini awil adha ala qaidi rahmi. Akraju Ahmad. Jadi artinya diriwayatkan dari Jundub bahwa dilaporkan bahwa Nabi SAW itu melaksanakan salat Idul Fitri bersama kami ketika matahari setinggi 2 penggalah dan Idul Adha ketika matahari setinggi 1 penggalah. Jadi kalau Idul Fitri lebih ditakhirkan, kalau Idul Adha ini lebih diawalkan. Ya. Harapannya bagi mereka yang belum menunaikan zakatul fitri, maka waktu itu masih memungkinkan sehingga ada waktu lebih luas. Ya. Nah, berbeda dengan Idul Adha, diharapkan disegerakan dengan harapan mereka nanti setelah sholat akan menyelenggarakan kurban, ya, memotong kambing, kerbau atau unta. Nah, tempat dilaksanakannya ini, ya, sholat itu lebih utama dilakukan di tanah lapang. Kecuali ada uzur, misalnya tidak tempat kecuali dalam masjid, pun kalau di lapangan, yang pertama mungkin tidak ditemukan, atau yang kedua ya, hujan, sehingga ini tidak mengapa dilaksanakan di masjid. Bagaimana pelaksanaan salat Id itu? Salat ini dilaksanakan 2 rakaat. Ya, pelaksanaannya 2 rakaat. Tidak ada salah sunnah qabliyah dan ba'diyah Id. Jadi salah sunnah karena ini dilaksanakan di lapangan, nah, sehingga tidak dikenal yang namanya salat tahiyat. Ya, salat tahiyatul masjid karena bukan masjid. Tidak perlu juga diawali dengan salah sunnah qabliyah. Ya, karena salah sunnah qabliyah itu adalah salah sunnah yang menjadi salat fardu. Sedangkan salat Id itu hukumnya sunnah. Sehingga tidak ada salah sunnah sebelum salat Id. Sama juga dengan setelahnya. Tidak ada salat rawatib ba'diyah setelah melaksanakan salat Idul Fitri. Ya, jumlahnya 2 rakaat. Seperti dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-adha aw al-fitr fa shalla rak'ataini thumma yusalli qablaha thumma lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk melaksanakan salat Idul Adha ataupun Idul Fitri, beliau salat 2 rakaat dan tidak melaksanakan salat sebelumnya dan juga tidak melaksanakan salat setelahnya. Nah, dalam salat Id ini tidak ada azan dan tidak ada iqamah ataupun ucapan as-salatu jami'ah. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah dan juga tidak ada kalimat salatu jami'ah. Yang dimana salat jami'ah ini biasa kita
dengar pada saat melaksanakan sholat gerhana. Nah, sama azan dan iqamah, karena ini hanya diperuntukkan dalam salat-salat wajib. Ya, sedangkan Idul Fitri adalah salat sunnah. Ya, sehingga tidak perlu ada azan dan iqamah. Selanjutnya adalah gimana tata cara tuntunan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, salat itu diawali dengan niat. Ya, niat dalam hati, tidak dilafalkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, kan untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, jenis-jenis ibadah yang lain, maka penting diawali dengan niat, walaupun ini tidak dilafalkan. Karena niat itu adalah keinginan untuk melaksanakan sesuatu yang ada di dalam hati. Pada rakaat pertama, karena salat id ini terdiri dari 2 rakaat, maka di rakaat pertama membaca takbir, ya, pada takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Jadi yang pertama kali yang kita lakukan adalah melakukan takbiratul ihram seraya mengangkat kedua tangan. Ya. Setelah melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, barulah kita membaca iftitah dengan suara lirih. Jadi doa iftitah ini dalam salat id juga tetap dibaca. Dan kapan dibaca? Setelah melakukan takbiratul ihram, seraya mengangkat tangan. Jadi takbiratul ihram itulah takbir yang mengawali takbir-takbir yang lain. Nah, situlah waktu kita baca doa iftitah. Mungkin doa iftitahnya tidak terlalu panjang. Ya, bisa yang singkat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, setelah membaca doa iftitah, baru kita tambahkan takbir yang kita istilahkan dengan takbir zawaid. Jadi bertakbir dengan takbir zawaid. Namanya zawaid artinya tambahan. Tambahan dari takbiratul ihram. Jadi kalau itu adalah tambahan otomatis, ya selain daripada takbiratul ihram, maka sisanya itu merupakan takbir tambahan dengan istilah takbir zawaid, jumlahnya 7 kali. Ya, 7 kali. Jadi bertakbir zawaid ini bertakbir 7 kali, ya, selain takbiratul ihram. Ya, sambil mengangkat kedua tangan. Seperti di rakaat pertamanya itu takbir zawaidnya 7 dan takbiratul ihramnya 1. Sehingga totalnya 8. Jadi yang 7 itu tambahan. Yang pokok itu adalah takbiratul ihram. Nah, karena ini merupakan tambahan, sehingga para ulama menyatakan ini masuk kategori sunnah salat id. Sunnah salat id. Jadi kalau ada orang yang bertakbir 1 kali saja, ya sah. Ya, karena yang wajibnya itu adalah takbiratul ihramnya. Nah, di antara takbir-takbir zawaid itu tidak ada bacaan zikir tertentu. Ya. Setelah kita Allahu Akbar. Apakah ada zikir tertentu saat jedah ini? Nah, tidak ada bacaan-bacaan zikir tertentu. Karena itu sudah zikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Setelah menyempurnakan takbir zawaidnya 7 kali, ya, lalu kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dan surah pendek. Nah, karena ini membaca Al-Fatihah bagian dari ayat, maka diawalilah dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladhdallin. Nah, setelah itu kita baca surah.
Surah yang dianjurkan dibaca adalah Sabbih isma rabbikal a'la. Pun kalau ada yang membaca salat itu boleh dengan menggunakan kaidah faqra ma tayassara maka minal Quran. Bacalah yang termudah. Ya. Nah, setelah kita membaca surah, ya, kita lakukan rukuk dan kita baca doa, atau rukuk i'tidal, baru sujud. Nah, duduk di antara dua sujud, lalu sujud kembali, lalu berdiri. Nah, selesailah rakaat pertama. Lalu kita lakukan lagi rakaat yang kedua. Ya. Di rakaat yang kedua ini, sebelum membaca surah Al-Fatihah, diawali lagi dengan membaca takbir sebelum membaca surah Al-Fatihah. Selama sebanyak 5 kali takbir sawaidnya. Ini selain daripada takbiratul intiqal. Jadi takbir ketika bangkit dari sujud, kemudian kita duduk, duduk, kemudian naik untuk rakaat yang kedua. Nah, kita biasanya situ juga bertakbir, yang kita serahkan dengan takbiratul intiqal. Nah, ini tidak masuk hitungan 5 takbir itu. Nah, sebelum baca surah Fatihah diawali lagi dengan 5 kali takbir. Dan tidak ada zikir-zikir tertentu di antara takbir itu. Lalu dimulai dengan baca Al-Fatihah, tentu diawali dengan ta'awuz juga. Setelah baca basmalah, lalu masuk membaca surah setelah Al-Fatihah, dan surah yang dibaca adalah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Nah, pun kalau ada yang membaca selain daripada itu, maka hukumnya juga boleh. Karena mana yang lebih mudah kita baca, maka itulah yang surah yang menjadi pilihan kita yang akan dibaca. Seperti biasa, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Lalu tahiyat akhir dan salam. Nah, setelah melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, maka dilakukan dengan khutbah. Dan khutbah ini dilaksanakan setelah salat. Jadi imam berdiri untuk melaksanakan khutbah dengan sekali khutbah. Nah, di dalam tuntunan antaranya hanya 1 kali khutbah. Karena khutbah ini hanya 1 khutbah, maka tidak ada duduk di antara 2 khutbah. Berbeda dengan Jumat. Jumat terdiri dari 2 khutbah sehingga ada waktu untuk duduk di antara 2 khutbah itu. Nah, berbeda kalau saat Id hanya 1 kali saja sehingga tidak ada duduk di antara 2 khutbah. Di antara tuntunan pada saat melaksanakan khutbah itu hendaklah dimulai dengan tahmid, dengan membaca Alhamdulillah. Nah, tidak dengan takbir seperti kebanyakan dilakukan para penceramah ketika khutbah Id. Walaupun ini tidak salah. Ya, tapi kita tidak temukan ada riwayat yang sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu memulai khutbahnya Id dengan takbir. Jadi kita tidak menemukan riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengawali khutbahnya itu dengan takbir. Di mana semua khutbahnya Nabi itu dimulai dengan tahmid. Ya. Hanya saja dalam khutbah Id ini memang diperbanyak menyelingi dengan takbir. Jadi ada selingannya. Tapi bukan di awal, tapi selingan dalam khutbah itu ada takbir. Apa dasarnya? Ini berdasarkan dalam riwayat An-Nasa'i. An Jabir qala syahidtu as-salata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil Id. Saya pernah menyaksikan atau hadir melaksanakan salat Id bersama dengan Nabi. Ya, fabada'a bis salati qabla al-khutbah. Maka Nabi mengawalinya itu dengan mengawali khutbahnya dengan salat. Ya. Bi ghairi adanin wala iqamah, tanpa ada azan dan iqamah. Falamma qada as-salata qama mutawakki'a. Setelah melaksanakan salat,
Ya, maka beliau bersandar kepada kepada Bilal. Ya. Fahamidallaha wa asna alaihi wa wa'adan nasa wa dzakkarahum wa hasam ala ta'atih. Ini substansi khutbah. Maka setelah Nabi SAW selesai salat dan beliau bersandar kepada Bilal, maka mengawalinya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa asna alaihi. Ya. Mengagungkan Allah. Wa wa'adhan nasa dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin, wa dzakkarahum dan memberikan peringatan, wa hassahum ala ta'ati dan menganjurkan kaum muslimin untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita dapat ambil dari riwayat ini bahwa salat itu dilaksanakan sebelum khutbah, lalu cara berkhutbahnya diawali dengan pujian kepada Allah, lalu memberikan nasihat, menganjurkan untuk melakukan ketaatan. Ya. Nabi SAW juga dikabarkan dari saat ya, al-muadzin itu kan azannya Rasulullah SAW, kana nabiyyu yukabbiru baina ad'afil khutbah yukthiru takbira fi khutbatil aidain. Nah, ini dasarnya kenapa kita perbanyak. Karena Nabi SAW di sela-sela khutbahnya beliau bertakbir. Beliau memperbanyak takbir di dalam khutbah, baik hari raya maupun hari Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, dalam khutbah itu diakhiri dengan doa. Dengan mengangkat tangan jari syahadat. Ya. Jadi pada saat berkhutbah itu mengangkat tangan seperti ini. Dengan mengangkat jari tangan yang biasa kita gunakan untuk bersyahadat. Itu tangan kanan. Itu seperti yang dilakukan juga pada waktu khutbah Jumat. Seperti dalam hadis riwayat Nabi SAW oleh Imam An-Nasa'i bahwa dari Husain bahwasanya Bashir bin Marwah, ya, anna Bashir bin Marwan raf'a yadayhi yawmal jum'ah 'alal mimbar. Ya, di mana Bashir bin Marwan ini mengangkat kedua tangannya pada khutbah Jumat di atas mimbar. Kemudian dimarahi oleh Amarah Ruwaibah As-Saqafi dan berkata, Rasulullah SAW tidak menambah ini dengan mengisyaratkan jari telunjuknya. Jadi pada awalnya Bashir bin Marwan mengangkat kedua tangan pada khutbah. Ya, dua tangan pada khutbah di atas mimbar. Kemudian oleh Amarah, ya, jadi ini Amarah Ruwaibah, itu langsung menyampaikan dan dinasihati bahwa Nabi SAW tidak melakukan itu kecuali dengan hanya menambah ini, dengan mengisyaratkan jari telunjuknya, bukan dengan mengangkat kedua tangan. Maka dengan itu berakhirlah khutbah Idul Fitri yang diakhiri dengan doa. Hikmahnya apa semuanya? Salat Id ini adalah suatu ungkapan atau ekspresi akan kegembiraan saat kita melaksanakan salat. Ya, setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Jadi kalau para sahabat terdahulu bersama dengan Nabi ketika berid sebagai bentuk perayaan terhadap kemenangan pada perang Badar yang terjadi pada tanggal 16 ataupun 17 Ramadan. Kita pun juga demikian, walaupun bukan dalam bentuk peperangan, tapi mujahadah pada saat kita melaksanakan ibadah 1 bulan penuh itu tidak mudah. Sehingga ketika kita telah menuntaskan di akhir Ramadan itu, di mana pada tanggal 1 Syawal kita merayakannya. Ya. Selain itu juga ini merupakan momentum untuk bertemu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan kaum muslimin. Sehingga ada syiar silaturahim yang dilakukan.
Nah, syiar silaturahim yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri ini, tentu karena ini merupakan muamalat, sehingga tidak ada cara tertentu untuk bersilaturahim. Silaturahimnya warga muslim di Indonesia tentu berbeda di setiap negara yang ada. Apakah itu di Saudi Arabia, di Pakistan, masing-masing punya cara tersendiri urf untuk mengekspresikan kemenangan dan melakukan kunjungan ataukah silaturahim. Adapun beradab tentang saling memaafkan dengan saling mendoakan, ya itu juga tidak mengapa dengan kita menyatakan ketika berjumpa, taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khairin. Jadi saling mendoakan antara satu dengan lain, ya saling memberi maaf juga. Apakah boleh dengan mengatakan mohon maaf lahir dan batin seperti yang banyak di Indonesia saat ini? Nah, walaupun di negara-negara lain itu tidak dikenal. Nah, tapi kan ini adalah urf yang tidak melanggar syariah, yang memang berdasar kepada keumuman, ya keumuman dalil yang ada. Jadi kalau bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan, ya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah. Nah, harapan kita pada bulan ini, bulan Syawal, juga terjadi penghapusan dosa yang terkait dengan yang berhubungan dengan kemanusiaan, yang muamalat dunia. Nah, tentu untuk mendapatkan kemaafan itu tidak hanya sebatas bertaubat, tetapi ya adanya pernyataan, apakah itu ucapan atau sikap dari orang-orang lain bahwa dia telah memaafkannya. Nah, maka dengan cara silaturahim itu, di mana momentum untuk saling maafkan, walaupun bentuk saling maafkan bukan hanya di bulan Syawal saja, tapi kapan dan di mana saja, tapi itu hanya sebatas pemanfaatan momentum. Ya, kapan lagi bisa berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kita pernah berbuat salah kepadanya, yang jarang bertemu, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan saling memaafkan kecuali momentum Idul Fitri itu, ketika dia kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat yang lain. Baik, saya kira ya ini materi yang kami dapat sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab, ya dipersilakan. Baik, Ustadz. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan, materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Ustadz terkait eh, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Baik, kepada teman-teman, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Mungkin masih ada yang kurang dipahami atau ada hal yang ingin didiskusikan. Saya persilahkan untuk Ibunda, Ayunda, ataupun teman-teman yang ada di Zoom. Oh iya, ini Ustadz ada pertanyaan di kolom chat. Tapi Ustadz, saya bacakan pertanyaannya dari Ayunda Sudarmi. Pertanyaannya adalah, izin Ustadz, bagaimana ketika sholat Idul Fitri dalam kondisi masbuk, bergabung dengan jamaah saat rakaat kedua? Terima kasih, itu pertanyaan Ustadz. Ya, baik. Salat Idul Fitri itu terdiri dari 2 rakaat.
Nah, di mana dalam melaksanakan salat Idul Fitri itu dirangkaikan dengan khutbah. Nah, kalau salat Idul Fitri ini diawali dulu dengan uh, salat, lalu dilaksanakan khutbah. Nah, terkait dengan khutbah ini hukumnya sunnah dalam pelaksanaan salat Id. Sehingga substansi dalam pelaksanaan Id ini adalah salatnya, ya, yang terdiri dari 2 rakaat. Jika ada yang masbuk, maka berlakulah hukum masbuk dalam salat jamaah. Jadi hukum masbuk dalam salat jamaah adalah mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti dalam salat jamaah. Sehingga kalau ada yang masbuk, terlambat datang, hadir dalam jamaah, maka bergabung dengan jamaah yang ada, ya tentu mengawali dengan takbiratul ihram. Bertakbir, Allahu Akbar, lalu langsung mengikuti. Ya, tidak perlu menambah lagi 7 kali. Ya, karena posisinya mengikuti imam saja. Tapi kenapa bertakbir? Karena itu yang dimaksud adalah takbiratul ihram, di mana setiap salat diawali dulu dengan takbir untuk dibuka. Jadi salat itu dibuka dengan takbir. Nah, sehingga siapapun yang terlambat ya tetap bertakbir yang kita silakan dengan takbiratul ihram. Mengikuti, langsung mengikuti posisi imam. Kalau imamnya sudah ruku, ya kita langsung ruku. Kalau imamnya sementara sujud, maka kita takbir lalu langsung ya sujud sampai terakhir mengikuti imam. Ya, namun sebelum salam, karena kita belum menyelesaikan, maka kita tidak ikut salam. Ya, menunggu menyelesaikan, imam menyelesaikan salatnya, lalu kita tambahkan yang tersisa. Ya, karena kita ketinggalan 1 rakaat, ya maka disempurnakan. Sempurnakan 1 rakaat lagi. Karena salat Idul Fitri itu terdiri dari 2 rakaat. Maka cara penyempurnaannya seperti biasa. Boleh pada saat takbir intikal selesai, untuk rakaat yang kedua menambahkan. Ya, 5 takbir zawaid selain takbiratul intikal. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi karena posisinya kita posisi masbuk, sehingga yang diangkat, yang diambil itu adalah takbir yang wajib saja, itu takbiratul ihram, karena langsung mengambil posisi mengikuti imam. Nah, berbeda kalau menambahkan, di mana sudah kita tidak mengikuti lagi, maka secara alami ya kita bertakbir dan menambahkan takbir zawaidnya dan menyelesaikan sampai ya salam. Apakah sah sholatnya? Kalau tertinggal ya tetap sah. Hanya memang tidak sesempurna sholatnya bersama dengan para musallin kaum muslimin yang lainnya. Nah, keistimewaan orang yang bertakbir bersama imam tentu besar. Karena dipastikan dia tidak mengawali dan mendengarkan bacaan ya imam pada saat membaca surah-surah. Ya, seperti itu. Allah alam. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, izin Ustadz saya bacakan dari Saudara Muhammad Amir. Mau bertanya soal zikir di antara takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Apa memang tidak ada dalilnya? Karena ini umum yang pakai. Ya, Silakan Ustadz dijawab. terkait dengan zikir ya. Zikir itu ada namanya zikir mutlak dan ada zikir muqayyad. Jadi zikir mutlak adalah zikir yang dibolehkan kapan dan di mana saja, kecuali tempat-tempat yang tidak boleh, seperti zikir dalam WC, ya, berdiri, tidur, berbaring, boleh kita berzikir, tidak diikat dengan waktu, tempat,
Nah, ada juga zikir muqayyad. Jadi zikir yang terbatas. Nah, zikir muqayyad ini memiliki prinsip adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asalnya itulah tidak ada, sehingga ada keterangan. Ya, samalah juga dengan zikir dalam takbir. Ya, apakah misalnya seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ini kita tidak temukan dari hadis marfu kepada Nabi SAW bahwa Nabi dalam salah takbirnya itu ada bacaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ada itu adalah memang sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang biasanya berzikir, menyebutkan lafal-lafal zikir itu di antara takbir zawaid. Kemudian dalam madhab Asy-Syafi'i seperti Imam Suyuti ya menganjurkan, ya, walaupun tidak disebutkan tapi dinilai bagus ada wirid-wirid antara takbir zawaid itu, ya. Adapun kalau ada yang melaksanakan, ini masuk dalam ranah khilafiyah, di mana pengambilannya berbeda penyandarannya. Nah, tapi untuk di Muhammadiyah karena tidak ditemukan hadis sampai kepada Nabi, maka tidak dibatasi itu. Artinya tidak mengharuskan membacakan ya lafal-lafal itu. Nah, saya kira mengambil langkah aman. Karena lafal takbir Allahu Akbar ya sudah zikir. Yang ditentukan itu hanya mengangkat kedua tangan. Sama dengan takbir-takbir yang lain. Ya, takbiratul intiqal, antara takbir satu dengan gerakan-gerakan yang lain. Karena sebenarnya semuanya dalam gerakan itu adalah gerakan zikir. Jadi mulai takbiratul ihram sudah zikir Allahu Akbar. Lalu baca doa iftitah lagi. Setelah doa iftitah masuk takbir zawaid, itu juga zikir Allahu Akbar. Ya, karena anjurannya setelah takbir Allahu Akbar, lanjut lagi Allahu Akbar. Sehingga sebenarnya tidak ada jeda di situ, sehingga ada wirid-wirid tertentu antara takbir zawaidnya. Ya, kecuali mereka ketika bertakbir dan jedahnya lama, nah daripada kosong, ya Imam Suyuti mengatakan ya kalau begitu baca saja dengan zikir-zikir tadi. Jadi itu adalah kreativitas para ulama, walaupun Ibnu Mas'ud pernah melakukannya. Tapi karena ini sifatnya personal, seorang sahabat, ya tidak dilakukan banyak sahabat, maka kita tidak mesti untuk melakukannya. Karena sifatnya person. Kecuali banyak sahabat yang melakukan. Nah, ini bisa menjadi ijma' sahabat. Tapi ini tidak ditemukan kecuali seperti Ibnu Mas'ud saja yang melakukan. Tidak ada keterangan dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz. Eh, ini masih ada pertanyaan di kolom chat. Tapi Ustadz saya bacakan. Di PCM Belawa Wajo mentradisikan takbir tambahan di rakaat pertama dan kedua. Takbir tidak dengan mengangkat tangan. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Ya. Silakan Jadi, Ustadz. tradisi takbir tambahan di rakaat pertama dan kedua tidak mengangkat tangan. Ya, alasan kenapa terjadi perbedaan dalam pelaksanaan sholat id di kalangan kaum muslimin ya terkait dengan dalil-dalil yang berkait dengan mengangkat kedua tangan. Hadis yang kita nyatakan tadi bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ini masuk ke dalam ranah ijtihad ulama yang berbeda. Jadi ada yang menghasankan, ada yang melemahkan.
Memang asalnya hadis yang mengangkat tangan itu lemah, tapi ada beberapa jalur yang lain. Sehingga dengan adanya jalur yang lain ini yang mengangkat kualitas lemah itu menjadi hasan. Yang kita samakan dengan hasan ghairi. Nah, mereka yang berfokus terhadap satu riwayat itu dan menganggapnya lemah, maka mereka tidak melakukan itu. Jadi pun kalau ada yang melakukan ini seperti tadi masuk dalam perbedaan melihat kualitas angkat tangan pada saat bertakbir. Nah, kita di Tarjim Muhammadiyah itu menyatakan hadisnya makbul dengan mengumpulkan ya riwayat-riwayat yang ada. Ya, sehingga tetap dianjurkan untuk mengangkat ya kedua tangan pada saat bertakbir zawaid di rakaat pertama maupun di rakaat yang kedua. Ya, seperti itu. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada 2 pertanyaan. Bisa dilanjut Ustadz? Ya, boleh. Ya, makasih Ustadz. Ini saya bacakan lagi pertanyaannya. Bagaimana cara kita tidak bersalaman dengan non-mahram, semisal sepupu, paman, dan teman laki-laki agar mereka memahami dan tidak tersinggung? Apakah ada cara bersalaman yang disyariatkan dalam Islam ketika berhadapan dengan non-mahram? Ya, Ustaz. dalam beberapa nas-nas yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah menyalami wanita yang bukan mahramnya. Kemudian terdapat jalur bahayanya menyentuh yang bukan mahram, itu lebih bagus daripada ditusuk dengan jalur besi yang panas, yang gambaran akan besarnya itu pengaruh bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Nah, kemudian sisi lain ada dari sisi uruf. Ya, uruf itu dari aspek kebiasaan masyarakat untuk menjalin silaturahim dan keakraban. Keakraban dengan cara berjabat tangan. Nah, ini adalah cara urf, kan urf namanya. Jadi wa'mur bil urfi, ya, wa'mur bil urfi. Ya, suruhlah melakukan sesuatu yang dikenal banyak orang itu baik. Ya, namanya adalah urf. Indonesia untuk membangun komunikasi silaturahim dengan cara tadi berjabat tangan. Nah, sehingga bagaimana menyingkronkan dua tadi itu? Maka yang kita lakukan adalah ya cara-cara bijak untuk yang pertama tidak terjerumus ke dalam dosa bersalaman kepada yang bukan mahram, kemudian kedua untuk tidak melukai sahabat ataukah keluarga yang bukan mahram. Nah, seperti ini ya lakukanlah cara-cara ya tidak menyinggung, misalnya tetap mengulurkan tangan tapi tidak sampai misalnya. Ya, kan ini pernah terjadi pada masa COVID kan. Kita bersalaman tapi tidak bersentuhan, itu biasa-biasa saja. Sehingga menjadi kebiasaan. Nah, sama juga kalau di masyarakat. Ya, mungkin tetap menjalurkan tapi tidak sampai. Jadi sehingga tetap memberikan keakraban, respon yang baik ya terhadap orang yang mau berjabat tangan. Kemudian kedua, mampu terhindar dari sentuhan itu sehingga bisa kedua-duanya bisa berjalan. Jadi perlu urf. Nah, misalnya apakah melapisi ya, misalnya melapisi dengan kain. Ya, mungkin melapisi dengan kain ya, ini istilahnya mengambil darurat yang lebih ringan. Ya, saya kira tidak jadi masalah juga karena mengambil yang lebih ringan. Jadi dalam kaidah fikih idza ta'aradat mafsadatan. Jika ada dua yang berbenturan, dua kemudaratan,
Itu kalau kita pastikan dan kita duga kuat ada kemudaratan di situ, maka adalah langkah mengambil kemudaratan yang lebih ringan dengan meninggalkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, seperti itu. Allah alam sabab. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, eh, bagaimana jika kondisi hujan dan sholat Id dilaksanakan di masjid? Apakah tidak mengapa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid? Silakan Ya, Ustadz. yang pertama ini ya betul, karena sholat tahiyatul masjid itu dianjurkan saat kita masuk masjid. Jadi kapan saja, apakah di pagi hari ya, ataukah di siang hari, jadi momentumnya karena kita masuk masjid. Sehingga kalau kita melaksanakan Idul Fitri, sholat Id, itu tidak menghalangi kita untuk tidak sholat, menghalangi kita untuk sholat. Jadi tetap dianjurkan. Jadi bukan berarti ketidakbolehan sholat kita di lapangan, karena memang bukan masjid, sehingga tidak perlu kita melaksanakan tahiyat. Nah, itu jangan dibawa ke masjid, karena mau mengikuti kebiasaan di lapangan sehingga ketika masjid tidak sholat, karena mengikuti kebiasaan sholat di lapangan. Maka boleh dan tetap dianjurkan ketika masuk masjid sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ataukah juga namanya sholat wudhu, ya biasanya baru masuk. Tapi sebaiknya ya cukup dengan sholat tahiyatul masjid saja. Ya. Yang kedua, Ya, pertanyaan yang kedua, orang yang sama, ziarah ziarah kubur yang dilakukan setelah sholat Id. Bagaimana hukumnya terkait ini Ustadz? Karena sudah oh, menjadi urf. Silakan Ustadz. ya, ziarah kubur ini sunnah sebenarnya. Walaupun pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi SAW. Untuk nahaitukum an ziaratil kubur. Jadi saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Al-an fazuruha. Nah, sekarang silakan ziarahi. Kenapa? Fa'innaha tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kehidupan akhirat. Jadi ilatnya perintah untuk berziarah kubur ini karena dapat mengingatkan kita kepada alam akhirat. Nah, sehingga tidak ada batasan mau ziarah kubur hari ini, ataukah mau pada saat Ramadan, ataukah setelah Ramadan, ataukah momentum. Misalnya ada momentum Lebaran juga berziarah kubur. Jadi kalau itu dilakukan karena momentumnya, ya mereka bisa berkunjung ke kuburan di kampung misalnya kan, dia tinggal di kota, jarang ke desa, jarang ke kampungnya, sekali-kali. Lalu momentum libur itu dia gunakan untuk berziarah, maka hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau dijadikan sebagai rangkaian dari pelaksanaan salat Idul Fitri, ini tentu tidak tepat. Ini kontra, karena Idul Fitri itu adalah hari kemenangan, kegembiraan. Ya, kita bergembira. Nah, sedangkan ziarah kubur kesannya adalah tazkiratul maut. Ya, sehingga kontra dengan rangkaian, kalau dijadikan sebagai rangkaian. Seharusnya kita bergembira, justru dengan ziarah kubur mungkin kita bersedih. Nah, kalau seperti ini seharusnya dihindari. Ya. Tapi kalau seperti tadi, momentum liburan, kan hanya itulah yang bisa digunakan. Jadi kapan lagi bisa mengunjungi ziarah ataukah kuburan, kecuali waktu itu, maka hukumnya boleh. Nah, tapi itu tadi, jangan menjadikan rangkaian daripada pelaksanaan Idul Fitri. Jadi
ataukah dibuat ritual-ritual khusus. Ya, dia ada di kampung. Nah, waktu untuk berziarah kan banyak, tapi pas datang waktu Idul Fitri barulah berkunjung buat acara khusus. Nah, ini yang harus dihindari karena telah membentuk cara khusus. Nah, membentuk cara khusus inilah yang harus dihindari. Jadi urusnya itu tinggal diluruskan. Jadi cara meluruskannya jangan jadikan sebagai rangkaian. Yang kedua, jadikan itu sebagai momentum saja, karena itu waktu libur, waktu kunjungan. Ya, tidak. Yang ketiga, tidak membuat ritual khusus dengan cara-cara tersendiri dan cara-cara tertentu. Dan itu akan rawan nanti kalau dibuat cara khusus dan ritual-ritual tertentu. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Izin mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Izin saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya terkait lafaz takbiran Ustadz. Juga mengawali khutbah id dengan 9 kali takbir antara salam dan tahmid di mukaddimah khutbah. Ya. Silakan. Yang tadi kita sudah jelaskan bahwa mengawali takbir itu, mengawali khutbah itu dengan memuji kepada Allah. Ya. Itu bersifat umum. Karena kebiasaan Nabi ketika Nabi berkhutbah, fahamidallaha wa atna alaihi. Nabi SAW itu memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian kenapa ada takbir? Ya, tadi kita sudah jelaskan wa yuksir takbir dan memperbanyak takbir. Makanya itu masuk menggabungkan dua riwayat tadi bahwa Nabi mengawal takbirnya alhamdulillah, ya tidak dengan takbir, sehingga takbir itu diletakkan di sela-sela antara setelah khutbah pembukaan lalu di sela-sela khutbah kita masukkan. Lalu lafalnya itu adalah lafal sahabat. Jadi karena tidak ada lafal khusus dari Nabi, maka tidak mengapa kita lakukan karena kalimatnya Nabi memperbanyak takbir. Nah, takbir seperti apa? Ya, maka pengamalan sahabat menjadi penafsiran pernyataan Nabi dengan kalimat memperbanyak takbir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian lafal yang biasa lakukan Ibnu Abbas juga dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillaham. Adapun jumlah 9, itu kreativitas kita saja. Kan intinya di situ memperbanyak. Sehingga tidak ada batasan. Ya, mau 3, mau 4, mau 6, 9. Batasan 9 ini bukan pembatasan. Ya, karena yang ada adalah memperbanyaknya. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dengan ada tahmid-tahmid yang ada di dalamnya. Jadi kalau 9 menjadi penetapan, salah. Tapi kalau 9 diangkat, dijadikan sebagai jumlah yang banyak, maka hukumnya boleh. Kan 9 ya termasuk banyak kan. Sehingga memungkinkan kurang dari 9, bisa mungkin lebih daripada 9, bahkan mungkin 2 kali, 3 kali, maka itu sudah boleh. Karena Nabi pun wa yukthir, memperbanyak. Banyak itu ya lebih daripada 2, ya 3 ke atas. Ya, demikian. Baik, baik Ustadz. Terima kasih banyak atas penjelasan dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ayunda maupun teman-teman yang hadir di materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak juga atas pemaparan materi yang begitu sangat bermanfaat untuk kita semua, di mana sholat id itu adalah suatu ungkapan atau ekspresi saat kita melaksanakan setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh.
ini juga merupakan momentum untuk kita bertemu dengan sahabat-sahabat dan bisa saling mendoakan satu sama lain. Baik, sebelum kami tutup, eh, kami mohon kesediaan Ustadz untuk memberikan closing statement-nya. Silahkan Ustadz. Ya. Pada saya lihat di kolom chat bertanya, ya Oh, mana afdal 2 atau 3? Ya, semuanya itu bersandar dari sahabat, baik Ibnu Mas'ud maupun Ibnu Abbas. Maka yang ditarji mengambil yang 2, dari tanpa menafikan yang 3. Jadi kalau kita bertakbir 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar, ya boleh. Kemudian ada yang 3 dengan lafal tertentu, maka itu menjadi pilihan saja. Pilihan saja. Baik, saya kira demikian, bahwa Idul Fitri ini adalah bagian dari cara Allah untuk membahagiakan dan memuliakan hambanya. Setelah berjuang dengan penuh kesungguhan beribadah dalam bulan Ramadan, maka mesti kita merayakan dengan kemenangan. Kemudian kedua, kemenangan itu karena kita telah terbentuk, kita telah terlatih rasa keterpanggilan dalam setiap panggilan Allah. Dan itu adalah karunia terbesar. Karunia terbesar itu adalah ketika kita mampu menguatkan rasa keterpanggilan setiap panggilan Allah. Karena itulah kehidupan yang bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketiga, momentum Ramadan ini adalah momentum untuk mengembalikan kepada fitrah. Di mana fitrah manusia itu adalah suci. Fitrah manusia itu adalah bersih. Di mana bersih ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita terhadap hati kita di hadapan Allah. Hati dan pikiran yang diserahkan dengan fuad harus dipertanggungjawabkan. Dan cara untuk mempertanggungjawabkan adalah menjaga hati dan pikiran tetap sehat dari dosa dan penyakit-penyakit hati. Dan berakrab dengan Quran salah satu cara kuat untuk mempertanggungjawabkan hati tetap bersih dan selamat dari dosa-dosa ataukah penyakit-penyakit hati. Demikian, nasrullah fatun qarib abashirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita menutup acara ini, saya persilahkan kepada Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Asia Sulawesi Selatan untuk menutup Panritana serial Ramadan. Kepadanya kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di menjelang hari-hari terakhir Ramadan ini, menjelang hari raya, hari kemenangan kita bersama, kita masih sempat melaksanakan Panritana dengan tema serial Ramadan. Dan alhamdulillah selama sebulan penuh Ramadan ini kita sudah mengadakan selama 4 kali dengan mengangkat tema-tema yang sangat bermanfaat dan sangat penting untuk menambah hasanah keilmuan kita semua. Kemudian yang kedua adalah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Kiai, kepada Ustadz yang telah membimbing kami dan memberikan ilmunya kepada kami semua sehingga ilmu-ilmu atau hasanah-hasanah keilmuan kami semakin bertambah, terkhusus terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ada beberapa tema kemarin yang diangkat, termasuk yang paling penting dan yang sangat kontemporer adalah terkait dengan kalender global Hijriyah yang meski masih banyak-banyak yang belum kami pahami, tetapi paling tidak itu sudah memberikan informasi dan sosialisasi awal kepada kami semua di Nahdlatul Aisyah.
Yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh audiens dan yang tidak pernah bosan untuk mengikuti kegiatan Pandri Tanah, meskipun ya kita sama tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita alihkan waktunya yang tadinya di malam hari di luar Ramadan, kemudian beralih ke subuh hari sampai pagi hari. Tentu itu sangat menyita waktu dan merupakan tantangan kita semua, apalagi yang hadir di sini mayoritas ibu-ibu perempuan. Tentu itu adalah uh, membutuhkan perjuangan tersendiri untuk bisa bermajelis ilmu. Insya Allah di uh, setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri kita akan lanjutkan kembali dengan tema-tema yang kembali ke tema-tema kajian tarjih atau kajian-kajian umum yang lainnya. Uh, Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga majelis-majelis ilmu yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, alhamdulillah masif sekali Ustadz, mulai dari kajian Pandri Tanah tersendiri, teman-teman juga banyak mengikuti kajian-kajian yang tentunya dilakukan oleh majelis-majelis tablik tarjih yang ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan hasanah keilmuan selama bulan Ramadan ini betul-betul terasa. Hampir setiap hari ada info-informasi terkait dengan kajian-kajian terkait dengan Ramadan atau terkait dengan Idul Fitri, dan itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Semoga apa yang kita lakukan selama sebulan ini itu mendatangkan kebaikan-kebaikan dan manfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala kita, dan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dengan ini saya menyatakan bahwa untuk Pandri Tanah untuk seri Ramadan kita anggap selesaikan, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di luar bulan Ramadan dengan tema-tema yang lain. Terima kasih kepada seluruh penanggung jawab untuk kegiatan Pandri Tanah ini, terkhusus kepada teman-teman kami di Departemen Dakwah. Terima kasih banyak telah memfasilitasi majelis ilmu ini, dan Ustadz terima kasih banyak sekali lagi Ustadz. Insya Allah mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Albiru manitalko. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.